Kita sambut Presiden Indonesia 2024 Anies Baswedan. Beliau dengan rombongan telah hadir ke lapangan golf. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya Nabi salam Allah, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Ibu bapak, dari jam berapa di sini? Dari jam berapa? Jam 5 pagi. Subuhan di mana? Ya. Apakah ada yang datang di sini dibayar? Ada yang bayaran di sini? Ada yang bayaran tidak? Semua datang tanpa bayaran. Ini memang bukan wajah orang-orang yang bisa dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Yang keras lagi. Keras lagi. Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Nomor untuk namanya? Namanya? Wakilnya? Tingkatannya? Partainya? Partainya Nasdem, PKB, PKS, Umat. Urut abjad ya. Partainya apa? Nasdem. Luas sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk bertatap mata, bukan untuk bertatap muka. Kita berkumpul di sini karena kita ingin Indonesia lebih adil dan makmur untuk semuanya. Hari ini kita punya masalah, ada ketidakadilan di mana-mana. Betul. Ketimpangan di mana-mana. Betul. Kaya miskin timpangnya luar biasa. Betul. Kota desa timpang. Betul. Pendidikan umum pesantren timpang tidak? Apakah itu diteruskan? Bolehkah itu dilanjutkan? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Perlunya apa? Kita perlu perubahan. Kita perlu perubahan. Karena itu kita berkumpul di sini karena kita ingin mengirimkan pesan. Ini adalah hari-hari terakhir kampanye. Besok penutupan. Hari terakhir diakhiri dengan datang ke Tulungagung. Saya memperkenalkan diri dulu boleh? Udah kenal? Namanya siapa? Oh, sekolahnya di mana? Kulo Anies, sekolah ten Yogyakarta Hadiningrat. SD, SMP, lajeng SMA, lajeng kuliah ten Universitas Gajah Mada. Ijazahipun asli. Ini sopo yang mau marake ngomongnya asli-asli ya? Sopo mau yang mancing-mancing asli-asli? Nah ijazah yo kudu asli yo.
Masa ijazah palsu? Nek ono cerita, kita ceritani sih, ono cerita. Ono bupati dituduh ijazah palsu. Terus dilapori Pak Bupati, jenengan sebentar nih, jenengan ijazah palsu. Terus Pak Bupati jawab, ngene lho, biar pas tuku aku njaluk sing asli ya. Loh, pas biar tuku aku njaluk tulung, aku tak tuku ijazah sing asli. Asline tuku. Sing ning kene ana ora sing ijazah palsu? Asli kabeh. Asli tenanan. Ora asli tuku. Sorry ya. Sorry ya. Sojo ngrasani, sorry ya. Kok ana sing nesu ning kono ya. Ya. Yo ojo lho. Nggih. Pak, Bu. Ya aku dadi lali arep ngomong apa iki ya. Mau wis tak siapke lho, aku arep ngomong 1 2 3 ini njok ngomong ngalor ngidul. Lali. Abah adalah anugerah, amin. Abah Anies Indonesia, amin. Ini dong gawa poster akeh banget ya. Tak waca ya posternya ya. Ya, Wakanda nomor Indonesia forever. Abah, di sini banyak anak petani yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Oh, terima kasih, bagus sekali itu. Nanti kita foto ya. Yo, tenang Abah, ada guru. Apalagi Abah Anies perjuangkan selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Abah Anies, kami yang miskin juga berhak pendidikan yang terbaik. Oh nih, presidenku banyak gagasan, bukan cuma joget doang. Mas, ojo mancing-mancing mas. Sing moco repot iki. Jenengan nulis aku ora iso ganti mas. Yo. Pak Abah jangan nyanyi, aduh. Gimana kalau saya nyanyi bubar nanti ya? Boleh nyanyi di sini? Boyorot sopan sini, boleh Pak. Ini semuanya jujur. Masa saya dilarang nyanyi? Ini dia. Guru swasta perlu perubahan. Kami mendukung karena iman dan takwa, bukan karena sandra KPK. Oh, ini apik nih. Mana ya saya dukung karena disandra ya? Masake ya. Yang dibutuhkan pemerataan, kok malah buat 300 fakultas kedokteran baru. Apa katanya? Rugi dong. Dokter muda calon menteri kesehatan. Wah, amin. Dokter muda Tulungagung. Mas jenengan ini nulis sih. Mbak ini apa ya Mbak? 2 kali 9 tambah 1. Oh, koruptor kok dinaikkan gajinya. Oh, koruptor kok dinaikkan gajinya. Ya apa? Ya mendo. Mendo ya apa? Waduh. Oh, mendoi apa? Bahasa sini ya? Waduh. Oh, untung saya nggak tahu. Nggak ngerti rata woco gimana. Saya ingin presidennya Abah Anies. Siap, bismillah. Jamaah Tulungagung padamu, siap. Nganjuk, amin. Sayur pedas, lauk tahu, orang cerdas nomor 1. Apalagi ini kreatif ya. Benar.
Katong bergerak untuk perubahan. Siap. Mohon pensiunan dinaikkan. Maksudnya apa? Oh, mohon pensiunan gajinya dinaikkan. Nek wis pensiun ra nampa gaji, Bu. Nek wis pensiun nampa pensiunan, nah, udah tidak ada gaji. Abah Anies, aku ingin memelukmu. Panas-panas gini, Mas. Yo. Amin is the best. We love you, Abah Anies ya. I love you too. Mari kita bersatu menuju perubahan. Ingat 14 Februari 2024 coblos nomor. Coblos nomor. Ya, matur nuwun Bapak. Nggih. Mau nyetakan budi nih, Pak. Nah, ini banyak poster. Mana poster lagi? Kalau ada poster saya baca. Oh, waduh, ini dibaca nggak ya? Baca nggak ini? Baca ya. Bu, mau nyindir-nyindir, Bu. Abah, kau adalah presiden pilihan hati, bukan presiden pewaris dinasti. Siapa yang sing dari dinasti ya ini ya? Iya, ini era modern, sudah gak zamannya lagi dinasti begitu. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi disiapkan dengan baik, betul nggak? Dipersiapkan. Nanti saya jadi bahas itu. Nah, kita mau kampanye ini perubahan. Betul. Ada lagi yang punya poster perubahan? Makasih. Aku punya dua abah. Abah Hari di rumah, Abah Anies di istana. Oke, saya baca ya. Guru PAUD non formal perlu disetarakan. Setuju? Perlu diperjuangkan di mana-mana. Ibu sekalian, saya cerita sedikit. Ketika saya datang ke tempat manapun juga, kemanapun juga, saya bertemu dengan orang-orang yang datang bukan karena bayaran. Seperti juga di tempat ini, tapi datang membawa harapan dan pulang ingin melakukan perubahan. Betul. Ketika saya tiba di bandara, tadi sudah ada yang memberikan satu dokumen. Pak, tolong pendamping, penyuluh diberi perhatian. Baru saya sampai di sini, terima surat. Pak, saya ingin kuliah. Pak, kami ingin kuliah. Biaya kuliah tidak cukup, kami tidak mampu. Ibu sekalian, orang tua kita ketika mendirikan republik ini, mereka adalah orang-orang yang sangat terdidik. Mereka adalah kaum cendekia, para alim ulama yang mereka punya kesempatan untuk membuat negara ini bagi dirinya dan keluarganya. Tapi mereka membuat negara ini negara yang memberikan kesempatan kepada semuanya. Di awal republik ini, hari ini kita menyaksikan menyimpang. Hari ini untuk bisa kuliah harus orang tuanya pernah kuliah atau mampu. Bila tidak mampu, sulit untuk membayar biaya kuliah. Bahkan di ITB sana ada mahasiswa tidak mampu bayar kuliah, malah dianjurkan untuk pinjam online. Betul. Ibu sekalian, ini yang harus diubah. Saya mau tanya, apakah pendidikan kita murah atau mahal? Apakah beras kita murah atau mahal? Apakah kesehatan murah atau mahal? Lapangan pekerjaan sulit atau mudah? Bagaimana kalau itu diteruskan? Diteruskan gimana? Yang gini sedikit. Kalau diteruskan gimana? Diteruskan gimana? Perlunya apa? Perlunya apa?
Kita ingin membuat Indonesia kembali pada garis yang dirumuskan di awal Republik ini. Yang mendirikan Republik ini orang-orang yang makmur, yang kaya. Tapi mereka tidak membuat negara ini untuk orang-orang kaya dan orang makmur. Mereka membuat Republik ini untuk semuanya. Dibangun SD, SMP, SMA, kuliah, dan harganya murah. Siapa saja bisa masuk kuliah selama dia lulus tes seleksinya. Betul? Apa yang terjadi? Banyak anak petani, anak bukan siapa-siapa bisa jadi sarjana. Hari ini kalau lahir di tempat yang terpencil, tempat yang jauh dari kemajuan, maka kita akan menemukan mereka punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan. Betul tidak? Itu yang membuat frustasi dan marah. Kenapa marah? Karena tidak punya kesempatan, bukan tidak mampu. Kita akan melakukan perubahan. Kita kembalikan biaya pendidikan menjadi terjangkau bagi semuanya. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang tinggi. Dan negara hadir membantu mereka meraih mimpi-mimpinya. Setuju? Setuju? Untuk bikin perubahan harus punya wewenang. Punya apa? Wewenang. Kalau tidak punya wewenang tidak boleh, tidak bisa. Saya beri contoh. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Tahu tak? Kok iso? Tulung aku ngaduh loh mas ke Jakarta ya. Tahu boleh, yang penting tidak pernah ke sana. Itu tempat maksiat. Haram. Diprotes. Pertanyaan, berhasil ditutup? Tidak bisa. Protes, berpuluh kali protes. Para kiai protes, para ulama protes, tokoh masyarakat, ibu-ibu protes. Bisakah ditutup? Tidak bisa. Punya backing, punya ordal, tidak bisa. Ada oligarki. Apa yang terjadi? 2017 di Jakarta terjadi pergantian gubernur. Lalu cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, Alexis ditutup. Tidak pakai demo, tidak pakai marah-marah, nggak perlu, cukup dengan tanda tangan. Itu namanya wewenang. Hari ini banyak petani nggak di sini? Tanya, pupuk murah atau mahal? Nelayan tuh yang di selatan sana, solar mudah atau sulit? Itu bisa diubah, tapi perlu masalah ini bukan masalah baru. Bapak-bapak, ibu pasti tahu. Pernah tidak lihat ada jalan raya, jalan aspal yang rusak bertahun-tahun? Banyak. Pertanyaan, memperbaiki aspal itu sulit atau mudah? Mudah. Kenapa tidak diperbaiki bertahun-tahun? Korupsi. Iya, karena tidak dianggap penting, tidak diselesaikan. Persoalan pupuk bukan persoalan sulit, harga beras bukan sulit, tapi harus dikerjakan serius. Insya Allah kita dorong perubahan. Nah, sekarang sampai tanggal 14 kita harus kerja keras. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Yang datang di sini bukan seluruh penduduk Tulungagung, harus menjangkau semuanya. Siap? Nih, sekarang untuk jangkau semua. Bawa HP nggak? Betul HP. HP-nya dinyalakan, nyalakan kameranya. Saya akan bicara, tolong direkam. Kita rekam sama-sama. Nih. Pulsane ono ora? Kuota aman. Baterai ono aman. Ya. Nah, udah siap kameranya? Siap? Nah ya, rekam sama-sama. Nanti ini disimpan untuk bukti kita.
mulai rekam sekarang. Hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2024. Kita semua berkumpul di Tulungagung di dalam sebuah usaha untuk mengubah Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, ketidakadilan, ketidaksetaraan menjadi Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita menyaksikan harga beras yang sangat tinggi, sementara petani harga gabahnya amat murah. Nelayan yang kesulitan dapat solar, sementara harga ikannya amat murah. Pendidikan yang biayanya mahal, kesehatan yang biayanya mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, itu semua harus diubah. Dan kesempatan melakukan perubahan adalah pada tanggal 14 Februari 2024. Yang berada di tempat ini, di tempat yang panas ini, kita menyaksikan bukan orang-orang yang datang karena bayaran. Ini bukan orang-orang yang harga dirinya bisa diperjualbelikan. Ini orang-orang yang menjaga kehormatannya. Yang hadir di sini adalah pejuang perubahan. Kita harus berjuang bersama 5 hari lagi menambah dukungan untuk nomor. Tujuannya melakukan, kita kerjakan itu sampai dengan 14 Februari. Jangkau semuanya dan gunakan rekaman ini sebagai catatan, sebagai bukti. Satu saat nanti insya Allah kita beri umur panjang. Ibu dan bapak sekalian yang hadir bisa menunjukkan rekaman ini kepada anak cucu sambil menyatakan, "Nak, dulu saat Indonesia di persimpangan jalan, orang tuamu bukan bagian yang menonton dan berpangku tangan di rumah. Orang tuamu memasang poster, orang tuamu mengajak orang memilih, orang tuamu hadir dalam rapat-rapat akbar, orang tuamu bagian dari yang membuat perubahan di negeri ini." Rekaman ini jadi bukti bahwa ibu dan bapak bukan sekedar penonton, tapi pejuang perubahan. Meneruskan perjuangan orang tua kita dulu, dan sekaligus jadi catatan buat anak cucu kita nanti, bahwa menjadikan adil makmur itu tidak bisa otomatis, itu harus diperjuangkan oleh semuanya. Dan yang ada di sini adalah pribadi-pribadi hebat yang diterik matahari tidak meleleh semangatnya. Yang diterik matahari justru membara semangat juangnya. Kirimkan pesan ini kepada teman-teman semua, kepada tetangga, kepada saudara. Sampaikan kepada semua, bila ingin Indonesia yang adil dan makmur, maka 14 Februari pilih nomor. Pilih nomor. Tutup rekamannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, itu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih.